Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman kelas 5. Bertemu kembali di pembelajaran tematik 5B, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, siapkan alat tulis dan buku-buku serta pendukungnya. Halo teman-teman, selamat menonton video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPA, yaitu tentang susunan organ pernafasan pada hewan. Nah, teman-teman, organ pernafasan berperan untuk menjalankan beragam fungsi sistem pernafasan karena tubuh membutuhkan sinergi dari organ-organ pernafasan tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai susunan organ pernafasan pada ikan. Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Yang pertama, susunan organ pernafasan pada ikan yaitu mulut. Mulut ini digunakan untuk masuknya air yang mengandung oksigen. Kemudian, yang kedua, ada rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang ini digunakan sebagai penyaring air saat bernafas. Selanjutnya yang ketiga ada lembaran insang. Lembaran insang ini mengandung pembuluh darah. Selanjutnya yang keempat ada tutup insang. Tutup insang ini digunakan atau berfungsi untuk menjaga agar oksigen tidak keluar. Kemudian yang kelima ada lengkung insang. Nah, lengkung insang ini sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai susunan organ pernafasan pada serangga atau insekta. Di sini saya mengambil sampel susunan organ pernafasan pada belalang. Apa saja sih? Yang pertama ada mulut. Mulut ini digunakan sebagai tempat masuknya udara. Kemudian yang kedua ada kantung udara. Kantung udara ini digunakan untuk menyimpan udara. Bisa teman-teman lihat di gambar ya. Kemudian yang ketiga ada trakea. Trakea ini digunakan sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Dan yang terakhir ada spirakel. Spirakel ini digunakan atau difungsikan untuk menyaring udara yang masuk. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai susunan organ pernafasan pada katak atau kelompok amfibi. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum bagaimana susunan organ pernafasan pada katak? Jika masih ada yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama ya. Oke, yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut ini digunakan sebagai tempat masuknya udara. Kemudian, yang kedua ada kuaneng. Difungsikan atau digunakan sebagai penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Yang ketiga ada paru-paru, bisa teman lihat di gambar ya. Dan yang keempat ada kulit. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai susunan organ pernafasan pada burung atau kelompok Aves. Apa saja sih susunan organ pernafasan pada burung? Yang pertama ada paruh. Pada paruh burung ini terdapat lubang hidung. Yang kedua yaitu trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada kantung udara posterior. Bisa teman-teman lihat juga detailnya di gambar sebelah. Nah, kantung udara posterior ini terletak di bawah sayap dan rongga perut.
Kemudian yang keempat, ada kantung udara anterior. Nah, posisi atau letak dari kantung udara anterior ini berada di pangkal leher dan rongga dada burung. Kemudian yang terakhir, ada paru-paru. Nah, paru-paru ini difungsikan saat tidak terbang. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai susunan organ pernapasan pada kadal atau kelompok reptil. Apa saja sih susunan organ pernapasan pada kadal? Yang pertama, ada lubang hidung. Yang kedua yaitu trakea atau batang tenggorokan. Kemudian, yang ketiga ada paru-paru. Selanjutnya, ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini berkontraksi pada saat oksigen masuk, lalu berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Dan yang terakhir, ada anak tekak. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bersama-sama bagaimana susunan organ pernapasan pada mamalia. Yang pertama, ada organ hidung. Kemudian yang kedua, ada faring. Bisa teman lihat di gambar ya untuk lebih detailnya. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Dan yang terakhir, ada paru-paru. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan masih terupdate di channel kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.